Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pada materi mata kuliah Hukum Kepegawaian kali ini, kita akan membahas mengenai kepegawaian pra dan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang aparatur sipil negara. Sebagaimana kita sudah pahami sebelumnya. Baik, untuk mengawalinya kita mulai pada slide berikut ini. Jadi, kepegawaian pra dan pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99, ya, sebagaimana undang-undang yang sebelumnya, ya, Undang-Undang 43 tahun 1999 itu, ya, itu pra berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pegawai negeri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 itu tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya. Namun, di sini dengan diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri, bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ya, berdasarkan penjabaran tersebut. Nah, pegawai negeri sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara. Nah, kemudian perihal pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Ya. Jadi pegawai negeri, sebagaimana dinyatakan tadi, bahwa pegawai negeri sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan aparatur negara, ya. Kemudian dibagi menjadi pertama yaitu pegawai negeri sipil pusat. Nah, yang dimaksud pegawai negeri sipil pusat sebagaimana penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 adalah 1. Pegawai negeri sipil pusat yang gajinya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah, dan kepanitraan pengadilan. Selanjutnya, pegawai negeri sipil pusat yang bekerja pada perusahaan atau jawatan. Pegawai negeri sipil pusat juga yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom. Nah, meskipun dia bekerja di daerah, tapi dia statusnya diperbantukan di daerah otonom. Nah, kemudian pegawai negeri sipil pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain. Kemudian 5, ya, jadi ada 6 kategori, ya, pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, gitu. Seperti hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan lain-lain. Nah, selanjutnya pegawai negeri sipil daerah. Ya. Nah, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi, kabupaten kota
yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri daerah yang dipekerjakan di luar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima pembantuan tersebut. Nah, kemudian di samping itu ada pegawai tidak tetap. Ya. Nah, penamaan pegawai tidak tetap memiliki arti sebagai pegawai di luar PNS dan pegawai lainnya atau tenaga kerja. Penerimaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk partisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai, namun dibatasi oleh APBN/APBD dalam penggajiannya. Gitu. Kemudian lanjut. Nah, selanjutnya kita berbicara dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Nah, di sini kita berbicara tentang aparatur sipil negara. Nah, pengertian aparatur sipil negara. Nah, secara stipulatif istilah aparatur sipil negara dikenal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, tentang aparatur sipil negara. Dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 maupun dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 serta berbagai peraturan pelaksanaannya, tidak memakai istilah aparatur sipil negara. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dipakai adalah istilah pegawai negeri. Nah, kemudian sesuai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kepegawaian, maka dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Nah, pegawai ASN ini diserai tugas yaitu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Ada 3 kategori di situ tugas mereka. Tugas dan pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang dan jasa, ya, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Nah, sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa atau cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial atau economic and social development yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen. Ya, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya. Nah, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya. Jadi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara ya disebutkan bahwa aparatur yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pasal 1 angka 2 didefinisikan bahwa pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut dengan pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai aparatur sipil negara yang kemudian disebut dengan pegawai ASN tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pasal 1 angka 3 ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil, ya, dibandingkan dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Jadi untuk menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan pengertian tersebut, yaitu pertama, dia warga negara Indonesia. Kemudian ada syarat-syarat tertentu ya yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan. Nah, sebagai PNS dia diangkat sebagai pegawai ASN yang bersifat tetap. Ya. Dia tetap. Nah, yang mengangkat yang bersangkutan adalah pejabat pembina kepegawaian begitu. Nah, pengangkatan tersebut dalam rangka menduduki jabatan pemerintahan. Selanjutnya, ya, pasal 1 angka 4 nomor Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 ya, mendefinisikan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPPK ya atau lebih mudahnya P3K. Nah, PPPPK ini pengertiannya adalah warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu juga yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, inilah perbedaan yang mendasar dengan PPK dengan ASN. Kalau ASN diangkat secara tetap, tapi PPPK diangkat untuk jangka waktu tertentu. Ya, tugasnya sama dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, tapi dia tidak bisa menduduki jabatan pemerintahan sebagaimana ASN yang disebutkan dalam pasal 1 angka 3 tersebut. Nah, kemudian PNS sebagai anggota Korpi harus menjunjung tinggi kode etik. Ya. Jadi sebagai pegawai negeri sipil, mereka tergabung dalam suatu organisasi profesi yang namanya Korpri atau Korps Pegawai Republik Indonesia, Korpri. Ya. Nah, sebagai anggota Korpri ada kode etik yang harus dipenuhi. Ya. Pelanggaran etik maka ada sanksi disiplin bagi yang bersangkutan. Ya. Bisa yang berujung pada pemecatan. Gitu. Nah, kemudian fungsi, tugas, dan peran ASN. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan jenis, status, dan kedudukan aparatur sipil negara ya yang ada pada bab 3 tentang jenis, status, kedudukan.
Nah, pada pasal 6 sampai dengan pasal 10 tentang aparatur sipil negara, maka dinyatakan pasal 6 bahwa pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPK. Status ya, pada pasal 7 ayat 1, PNS sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf A merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian memiliki nomor induk secara nasional. Pasal 7 ayat 2 PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah ya, dengan ketentuan undang-undang ASN tersebut. Kemudian mengenai kedudukan aparatur sipil negara, maka pada pasal 8 menyatakan bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur sipil negara, dan pasal 9 ayat 1 pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan atau instansi pemerintah. Dan pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, kembali lagi terkait dengan bebas dari intervensi sebagai golongan politik, maka pegawai ASN itu pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai korps pegawai Republik Indonesia atau Korpri juga harus menjunjung tinggi kode etik yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Dalam peraturan pemerintah diatur dalam bahwasanya pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral. Selain itu, PNS juga harus melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010. Mengenai tugas dan fungsi dan peran ASN ya, tidak akan terlepas dengan fungsi pegawai negeri tersebut adalah sebagai aparatur sipil negara. Nah, sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat, tugasnya yang mana sebagai penyelenggara tugas pemerintahan dan penyelenggara tugas pembangunan. Maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 mencantumkan peran, tugas, dan fungsi ASN yang sebagaimana dimaksud pasal 10 sampai dengan pasal 12 ya, pun dinyatakan bahwa pegawai ASN yang mana ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Itu fungsi dari ASN ya. Jadi dia melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam pelaksanaan kebijakan publik juga melakukan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Nah, fungsi lainnya karena dalam melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik, mereka tidak bisa membeda-bedakan ya, perlakuan mereka standar sehingga mereka itu memiliki mereka ini atau ASN ini memiliki fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itulah fungsi dari ASN ya. Jadi selain pelaksanaan kebijakan pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, mengenai tugas, itu ada pada pasal 11, menyatakan ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tugas dari ASN sebagaimana fungsinya. Pasal 12 menyebutkan tentang peran ASN. Jadi ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, juga pembangunan nasional, yakni melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hak dan kewajiban aparatur sipil negara. Sini dinyatakan bahwa kewajiban pegawai negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang diperintahkan oleh undang-undang itu bersifat mutlak, harus dipatuhi oleh pegawai negeri. Nah, Sastra Jatmika menyatakan bahwa kewajiban pegawai negeri itu dibagi dalam 3 golongan. Pertama, kewajiban-kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan. Ya. Jadi ketika seorang ASN memangku sebuah jabatan, ada konsekuensi dari jabatan yang diemban tersebut. Ya. Ada kewajiban-kewajibannya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dan jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya. Ya. Jadi untuk yang A, misalnya dia menduduki jabatan dengan eselon tertentu, misalnya kepala biro, misalnya di pemerintahan provinsi ada kepala biro hukum, maka dia mempunyai tugas-tugas kewajiban di bidang hukum, begitu ya, hukum pemerintahan dan lain-lain. Jadi kepentingan hukum Pemda itu dalam hal ini Pemda provinsi ditangani oleh biro hukum, begitu. Ya, kemudian kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan tugas dan jabatan, misalnya ya karena jabatannya dia misalnya bersedia untuk menerima jabatan yang dilimpahkan oleh pejabat yang di atasnya, misalnya menjadi pelaksana tugas sebagai jabatan tertentu, misalnya asisten satu bidang pemerintahan di pemerintah, begitu di satu pemerintah provinsi, kemudian tidak dapat menjalankan tugasnya, biasanya dibebankan oleh salah satu kepala biro di bawahnya, begitu. Nah, itu juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan ketika ditunjuk, begitu. Itu konsekuensi dari sebuah jabatan yang diembannya. Ya. Kemudian kewajiban-kewajiban lainnya masih terkait dengan jabatannya, ya. Baik. Kemudian hak dan kewajiban ASN. Berbicara mengenai hak, maka langkah-langkah yang ditempuh suatu organisasi adalah bertujuan untuk mempertautkan antara kepentingan pegawai dan organisasi. Kepentingan pegawai pada umumnya terbatas pada kepentingan memperoleh gaji guna memenuhi kebutuhannya. Dan hal ini pun masih dipengaruhi oleh kepentingan lainnya berupa keserasian arahan kerja dari pimpinan organisasi dan kesempatan mengembangkan diri sampai dengan adanya jaminan di hari tua atau pensiun. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur mengenai hak dan kewajiban. Dalam bab 6 tentang hak dan kewajiban. Nah, pasal 21
ya, Undang-Undang ASN disebutkan PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 4. Perlindungan. Dan 5. Pengembangan kompetensi. Selanjutnya berbicara mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPPK. Itu diatur dalam pasal 22. Haknya apa? 1. Mendapat gaji dan tunjangan. 2. Cuti. 3. Perlindungan. 4. Pengembangan kompetensi. Nah, adapun kewajiban pegawai ASN ada di pasal 23. Apa kewajiban-kewajiban seorang ASN? Ya, menurut pasal 23 tersebut, pertama, setia dan taat pada Pancasila. Selain Pancasila, juga pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Kewajiban yang kedua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Nah, yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Selanjutnya, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian di pasal 24 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban pegawai ASN sebagaimana dimaksud dengan pasal 21, pasal 22, dan pasal 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi untuk penjabaran lebih lanjut mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor ASN, maka ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Contohnya apa? Seperti tadi disebutkan bahwa mengenai kewajiban, ya, itu diatur dalam peraturan pemerintah, gitu. Kalau mengenai kode etik misalnya, ya, pimpinan korps itu diatur sebagaimana pasal peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 ya, tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi demikian, maka sampailah kita pada akhir pertemuan kali ini. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan terkait pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, perihal kepegawaian pra dan pasca Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 gitu. Jadi pada pra itu kan lebih banyak mengenai Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 99 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974. Jadi demikian, saya akhiri dulu pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.